Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar sinetron Asmara Gen Z. Kembali lagi bersama Mimin ya. Kali ini Mimin akan memberikan bocoran atau prediksi mengenai kelanjutan episode Asmara Gen Z yang akan tayang nanti sore. Tentunya akan semakin seru dan semakin menegangkan lagi untuk kita saksikan. Sebelum itu, Mimin mohon kepada teman-teman semua untuk dukung channel ini dengan klik like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan updatean terbaru dari channel ini. Di episode nanti sore, nampaknya yang kita tahu adalah mamanya Cantika, seorang dokter dari Raisa, sedangkan mamanya Fania adalah dokternya Cantika. Lalu kira-kira dokternya Akila siapa ya? Apakah mamanya Noel? Atau mamanya yang lain dari anak alumni asrama 9 ilmu? Ternyata mamanya Fania adalah seorang dokter perempuan yang dipanggil saat asrama 9 ilmu membutuhkannya waktu itu. Jadi memang setiap orang yang hadir di asrama 9 ilmu memang penting ya, karena ternyata ada rahasia di balik itu semua. Atau bahkan mungkin dokternya Akila adalah mamanya Syara, dan papanya Syara itu adalah Pak Wiguna, pemilik Tirta Persada. Ya, di sisi lain mamanya Cantika alias dokternya Raisa ini sangat-sangat khawatir terhadap pertumbuhan anaknya Cantika. Seperti yang dikatakan oleh mamanya Fania bahwa jika Cantika meminum obatnya, tidak mungkin Cantika seperti itu. Dan kita sebagai penonton tahu bahwa Cantika tidak pernah meminum obat itu lagi dan hanya membuangnya di kamar mandi. Tapi masa sih seorang ibu yang seperhatian itu dan sekhawatir itu sama Cantika? Cantika bilang bahwa mamanya menuntut nilai dan yang lain sebagainya. Karena menurut kata Cantika, orang tuanya tidak akan peduli dengan Cantika kalau bukan nilai Cantika yang sangat tinggi itu dan prestasi-prestasi yang Cantika miliki. Jadi nilai adalah segalanya untuk Cantika karena itu adalah pusat perhatian orang tuanya. Berarti kemungkinan selama ini apa yang dikatakan oleh Cantika adalah khayalannya saja dan imajinasi saja. Kasihan sekali ya bu dokter ini. Dia dituduh oleh anaknya sendiri mengincar nilai doang dan gak peduli sama anaknya. Entah itu anaknya mau sakit atau nangis. Tapi masa sih itu semua hanya khayalannya Cantika saja? Pasti ada beberapa persen yang nyata dan beberapa persen yang tidak nyata. Atau mungkin dari pihak papanya yang menekan dia dan menganggap Cantika cuma dari nilai saja. Atau bisa jadi neneknya atau kakeknya yang selalu membandingkan dia dengan mamanya sendiri. Makanya Cantika cita-citanya menjadi dokter. Seperti yang dia katakan bahwa dokter itu tidak dilihat dari bagaimana pertemanannya saat SMP, SMA, dan SD, atau bahkan di masyarakat. Yang dilihat hanyalah nilai saja. Itu tidak sepenuhnya benar ya teman-teman, karena percuma nilai tinggi jika attitude-nya rendah. Ya bisa jadi saat nanti pertemuan dari wali murid, anak-anak alumni asrama 9 ilmu dan juga para guru SMA Tirta Persada akan ada banyak konflik. Sebelum lanjut, Mimin mohon kepada teman-teman semua untuk dukung channel ini dengan klik like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan updatean terbaru dari channel ini.
Ya, bisa jadi ada beberapa orang tua yang tidak terima dengan anak-anak mereka yang didiskriminasi ya dari pihak sekolah dan siswa-siswa SMA Tirta Persada karena mereka atau anak-anak mereka itu memiliki masalah mental. Tapi jika kita lihat dari perbincangan antara mamanya Fania dan juga mamanya Cantika, yang dibutuhkan anak-anak atau orang dewasa yang kesehatan mentalnya terganggu itu bukan penghakiman tapi pemahaman, dan bukan pengucilan tapi pengakuan bahwa dia masih bagian dari kita yang masih sehat atau dalam kondisi kesehatan mental yang normal. Dan orang-orang yang tidak sehat dalam kondisi mentalnya itu diarahkan untuk bisa menjadi lebih baik lagi dan berubah menjadi sehat. Ya, mungkin itu juga yang sebenarnya anak-anak alumni 9 Ilmu coba lakukan untuk Cantika, karena mereka merasa bahwa Cantika bukanlah menginginkan penghakiman atau apapun itu. Dan bisa jadi mereka semua tidak akan menjauhi Cantika nantinya karena mereka tahu bahwa orang yang seperti itu butuh pendampingan yang baik dan pendengar yang baik ya. Ternyata selain anak-anak alumni Asrama 9 Ilmu, kita juga perlu tahu siapa saja orang tua dari mereka dan bagaimana latar belakang serta masing-masing sifatnya sehingga menyebabkan anaknya memiliki masalah mental seperti itu. Ya, yang dianehkan adalah seorang dokter yang memiliki anak, tapi anak tersebut memiliki kondisi mental yang kurang baik, dan disitulah keanehan terjadi. Dan bagaimana itu bisa terjadi? Apakah dokternya Raisa alias mamanya Cantika ini tidak sebaik yang kita lihat karena kita baru menonton dari awal, bukan nanti pertengahan? Pasti kita akan tahu sebenarnya apa sih yang menyebabkan Cantika menjadi memiliki masalah mental yang seperti itu, dan kapan itu mulai terjadi serta bagaimana. Karena seperti Zara, pasti Cantika memiliki awal dari penyebab dia memiliki masalah mental. Wah, seru sekali ya teman-teman. Maka dari itu terus saksikan sinetron Asmara Genzi yang tayang setiap hari hanya di SCTV pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Mimin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bergabung dan menonton video ini sampai dengan selesai. Mimin mohon maaf jika ada salah kata. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.